Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari demi hari Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Dia melalui ibadah kita. Saya juga menyambut pada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dengan satu dulu sejenak. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu berdari hatiku dengan nyanyianku. Aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Kami ini bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat kemurahan-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami, ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk datang kepada Engkau Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah itu bisa menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan, ya Bapa. Kiranya Tuhan bertata dalam ibadah kami, ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, Bapak Saudara Tuhan Yesus. Selamat shalom pagi. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara terkasih, kita bersyukur pada pagi hari ini. Saya dan percaya tidak ada satupun di antara kita yang terlepas dari segi pergumulan. Ada amin. Namun percayalah bahwa kita memiliki Allah yang dengan kuasa, yang memberikan kuasa bagi kita dan menangguhkan segala apa menjadi kekuatan kita. Mari kita bagi bersama-sama bagi saudaraku. Kita menyatakan sukacita bagi Tuhan. Ku diberi kuasa. Bawa pujian ini dengan sukacita. Dan Dia yang terbesar masalah hadapi kita. Kuasa dan raja mulia, padaku khusus bawa diri. Atai kuasa dan raja mulia,
kembali. Kita bersyukur bahwa Dia masih berkuasa di hidup kita. Kita mau nyatakan ke depan kita, bagus dan terkasih, saya mengajar bagi kita untuk masuk dalam penyembahan lebih dalam lagi. Dia masih berkekuatan, Dia masih beri perlindungan. Kekesalan badai yang menerpa, jangan pernah goyah, sebab Dia selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama kita dalam hidup Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan.
Engkau adalah kami yang penuh dengan kuasa, Allah kami penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih pengorbanan-Mu yang Tuhan berikan kemenangan bagi kami. Memberi juga pada pagi hari ini Tuhan. Kami diberikan setiap kekhawatiran yang terjadi di kami. Bagi kami menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat Tuhan. Bila Engkau adalah sumber kekuatan iman kami. Kuatkan hati percaya kami, kuatkan iman percaya kami Tuhan. Bagi kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memberikan menyatakan kemuliaan-Mu yang mesti kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala terpuji Engkau ya Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami ini ya Bapa, hanya bagi hormat kepada nama Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di surga, kami mesti diberkati. Bagaimana firman Tuhan, kami mesti memuji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari Bapak bisa percaya, kita sama-sama katakan amin. Masih ada sukacita, Bapak Ibu terkasih. Amin. Kita memberikan persembahan berbuat kita, dan kemudian bertugas untuk maju ke depan. Panggilan memberi terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemudian namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil persembahan ini kita adakan, kita akan pujian sungai sukacitanya. Yes, aku cintamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sukacitamu adalah aku. Menari bersama Tuhan, menari bersamamu, bersuka di dalammu. Sukacitamu mengalir dalam tangannya sama-sama. Yes, aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir sama Tuhan, mengalir bersamamu. Surga, Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada minggu pagi ini. Baru saja kami menyerahkan sebagian dari apa yang kami hasilkan, Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat untuk kemuliaan kerajaan surga di sekitar Cisarua ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dengan penuh harapan dan kepercayaan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami naikkan doa ini. Amin. Bersama
dari warna. Ya, saya berusaha untuk anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan doakan anak kita untuk mereka dapat belajar firman Tuhan bersama guru sekolah minggu. Efesus pasal 4 ayat 32. Ramahlah terhadap yang lain, penuh kasih dan saling mengampuni. Mari kita satu dalam doa, kita serahkan anak kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak kami untuk mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, supaya bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan guru sekolah minggu mereka ya Bapa. Mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memasuki bacaan firman Tuhan. Terima kasih yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Saya akan baca ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Dan kita bicara dengan Tuhan, kita akan persiapkan hati kita yang terkasih untuk yang firman Tuhan ini. Yang saya sampaikan banyak, pendeta muda Thomas Aditya, kita akan pujian kekuatan hatiku, sebab kuasanya senantiasa ada dalam setiap kelemahan kita. Kekuatan yang senantiasa menopang seluruh kehidupan kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali kita sama-sama. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan merisai di hidupku. Kita akan terpuji. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kau menerang. Kau menerang dan perisai di hidupku. Mari kita sama dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah kami, Engkaulah perisai kami dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami menghadapi segala tantangan hidup kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Kami ingin belajar tentang firman-Mu Tuhan untuk semakin kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami yaitu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami Bapa. Sehingga iman kami semakin kuat, makin kokoh dan tergoyah. Hanya di dalam berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sudah di minggu terakhir di bulan keempat. Tidak terasa kita sudah melewati tahun yang luar biasa. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini saya memberi judul khotbah hari ini adalah ikut Yesus menderita. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu Saudara, ikut Yesus menderita nggak sih? Siapa yang di sini setuju menderita? Siapa setuju? Enggak. Ini kebanyakan pada bingung. Soalnya kadang Pak saya juga menderita, kadang saya juga enggak. Masih ya ada menderitanya, ada enggaknya. Tapi kita belajar, benar gak sih ikut Yesus itu menderita? Tapi Ibu Saudara, di zaman yang sekarang yang bisa dikatakan sungguh enak, sungguh nyaman. Karena kenapa? Dengan satu genggaman aja, yaitu dengan handphone, kita semua bisa melakukan apa aja, betul? Kita nggak perlu lagi misalnya tengah malam cari makan keluar. Kita tinggal buka aplikasi, pesan, datang makanan. Kita sekarang kalau pengiriman barang bisa ada yang instan, ada same day juga. Semua serba cepat, semua serba nyaman. Tidak perlu effort yang lebih untuk kita melakukan segala sesuatu, betul? Sekarang kita nggak perlu lagi misalnya mau ngirim uang ke orang tua atau ke anak atau keluarga harus ke bank dulu. Tinggal buka aplikasi, tinggal kirim. Semua serba enak. Tidak ada yang tidak enak. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahwa sebenarnya ikut Yesus itu menderita. Boleh klik? Ini Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab pengikut Yesus ini yang terjadi. Petrus mati disalib, terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Andreas juga sama, tapi lebih parah, berbentuk X. Yakobus anak Zebedius mati di penggal. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Karena saya mempelajari bahwa hanya murid Yesus ini yang berbeda. Dia tidak dibunuh, tapi dibuang ke Pulau Patmos. Filipus mati disalib terbalik juga. Bartolomeus
dipukul dan disiksa. Thomas, ini Thomas ada 2, mati ditusuk dengan tombak saat dia menginjil di India. Matius mati ditusuk dengan pedang. Yakobus anak Alfeus dipacung dan yaitu dipacung di Yerusalem. Dan terakhir yang terkenal, Paulus mati di ngeri Pak ya. Saya nggak jadi ke Pak ikut Tuhan Yesus. Saya mau pindah aja. Mau pindah. Bapak Ibu Saudara, ini pengikut Yesus ya. Berarti selama ini saya salah. Wah, kata pendeta ini Pak, kita akan diberkati gitu ya. Lalu ada Alkitab juga yang mengatakan ini loh, bagaimana kehidupan kita. Boleh klik? Karena kematian para murid Yesus dan pengikut Yesus mungkin secara sudut pandang kita manusia itu sangat sadis, sangat tragis. Tetapi kemenangan Tuhan dinyatakan dalam bagaimana kematian mereka menjadi benih pertumbuhan gereja dan kemenangan Injil. Kita akan baca bersama-sama dalam 1 Petrus 4 ayat 12-19. Kita baca sekali berganti. Saya ayat 12, Bapak Ibu Saudara ayat 13 dengan judul perikop menderita sebagai Kristen. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya, jadi perikop ini bagaimana Petrus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Antiokhia bahwa ini loh yang terjadi. Kamu harus siap. Banyak akan penderitaan, penganiayaan, dikucilkan segala macam. Tapi Tuhan memberikan janjinya yang sungguh luar biasa. Kita akan mempelajarinya. Yang pertama yaitu bahwa penderitaan sama dengan penguatan iman. Karena di ayat 12-14 itu dikatakan bahwa di ayat 12, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Di ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, boleh next. Penderitaan sama dengan yaitu penyaringan. Karena di dalam firman Tuhan kata penderitaan itu dimaksudkan adalah ujian atau bahasa aslinya dokim masya, yaitu proses pemurnian logam. Ini yang sering kita dengar, bagaimana logam begitu untuk bisa murni dengan api yang sangat panas, sangat luar biasa, sampai dia menghasilkan yang terbaik. Dan penderitaan yang dimaksudkan di ayat 12-14 yaitu persekutuan. Karena poin ini
koinoite yang berasal dari koinonia, yaitu persekutuan, partisipasi, berbagi bersama. Jadi penderitaan orang percaya bukan sekedar kemalangan, tetapi titik persekutuan paling dalam dengan Kristus yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami penderitaan, itu menunjukkan bahwa iman kita semakin bertumbuh. Karena dikatakan bahwa penderitaan itu termasuk persekutuan kita dengan Tuhan yang semakin dalam, semakin intim. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara, semakin kita sayang sama pasangan kita, pastinya kita akan ada namanya pengorbanan. Ada yang namanya kita akan mengalami tanda kutip penderitaan. Kita harus mungkin ibu-ibu bangun lebih awal, masak, siapin untuk anak dan suami. Suami mengalami tanda kutip penderitaan, bekerja luar biasa. Karena apa? Supaya semakin kita intim. Kalau kita tidak intim dengan pasangan kita, ngapain kita berkorban? Betul? Ngapain kita capek menderita? Karena kita sudah sayang sama pasangan kita. Ketika kita mengalami penderitaan, berarti kita juga sayang semakin kepada Tuhan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 20 dikatakan, ingatlah apa yang telah kukatakan, yaitu Yesus, kepadamu seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya siapa? Yesus, mereka juga akan menganiaya siapa? Pendeta aja? Enggak, semua, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Bapak Ibu Saudara, hari semakin luar biasa. Boleh klik, ada satu video, mungkin dikasih suara. Coba dinyalain audionya, terus diklik videonya. Bisa diklik. Hey kids, you know what's even more fun than the alphabet? The drag alphabet. I need your help to sing with me. Are you ready? 3, 2, 1, go! And let's all do the conga. Satan's not an evil guy. He wants you to learn and question why. He wants you to have fun and be yourself and run away. There is no hell. Science is important, so we understand the world. Satan looks for truth. Let's help him, boys and girls. Satan's not an evil guy. He wants you to learn and question why. He wants you to have fun and be yourself and run away. There is no hell. Everyone is different, and that's okay with Satan. He'll always treat you equal, whether you're black, white, or gay. So have fun and be yourself and run away. There is no hell. Bapak Ibu Saudara, ini yang sedang terjadi. Mereka terang-terangan, satanik sudah terang-terangan menunjukkan jati diri, sudah masuk ke lagu anak-anak, sudah masuk ke film. Bahkan beberapa waktu yang lalu banyak berita yang
luar biasa. Mereka kayak di Olimpiade di mana sudah menunjukkan ini real. Mungkin dulu Satan belum datang, penghakiman belum, masih jauh. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita hadapi itu bukan sekedar saya dengan manusia, tetapi ada iblis, ada setan yang sungguh-sungguh luar biasa, sangat pintar. Tadi salah satunya yang video awal itu saya kaget. Itu lagu-lagu ngajarin anak-anak alfabet. Keren, pakai bahasa Inggris segala macam. Tetapi ternyata yang jadi sorotannya ternyata itu laki-laki. Seolah-olah dia perempuan yang mengajari anak-anak. Itu yang disukai. Musik juga ya. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, mereka untuk menghancurkan kita, bukan lagi orang-orang dewasa kayak kita ini, tetapi generasi kita yang di bawah yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, seberapa sering kita menyampaikan firman Tuhan? Seberapa kita berani mengajari tentang firman Tuhan, baik keluarga kita, saudara kita, orang lain kita? Karena Bapak Ibu Saudara, ikut Yesus bukan cuma bicara tentang kenyamanan, diberkati secara berlimpah, dijawab doanya, bahkan apa yang kita minta Tuhan turuti. Tetapi firman Tuhan selalu menyampaikan bahwa pikul saya dan sang pendiri. Maksudnya kita itu harusnya semakin rendah di hadapan Tuhan, semakin merasa kita tidak mampu kalau karena Tuhan tidak bersama dengan kita. Ini yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua, bahwa penderitaan sama dengan berkat terbesar. Dikatakan di 1 Korintus 4 ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Kebanyakan dari kita akhirnya malu. Oh enggak, saya ini bukan Kristen kok. Bahkan mungkin supaya dapat pekerjaan mengganti identitas kita. Cuma KTP dong kok Pak. Tapi iman saya, nanti saya sama Tuhan Yesus. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena ini Bapak Saudara, penderitaan itu ada dibagi dua di dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang dihindari dan yang dilakukan. Yang dihindari itu yaitu sebagai pembunuh, pencuri, penjahat. Dan itu semua akibat dari kesalahan diri sendiri. Dan akhirnya membawa rasa malu. Sedangkan yang harusnya dilakukan adalah sebagai orang Kristen, bukan karena kesalahan diri sendiri, bahkan kita membawa kemuliaan bagi anak. Karena di dalam Yohanes 12 ayat 42-43 dikatakan, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang malu dengan identitasnya? Karena supaya tidak dikecilkan. Karena di ayat 43 ini yang lebih, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kemuliaan atau kehormatan Allah. Bahkan di ayat Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang
harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ibu saudara, ketika kita penderitaan yang dialami di dunia ini bukan hal yang sia-sia. Ketika kita bisa melewati berbagai macam tantangan, endingnya ketika kita setia di dalam Tuhan, tetap Yesus selamanya Yesus, ada mahkota yang Tuhan berikan. Tuhan catat semuanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya? Apa yang bisa kita lakukan dalam firman kita sehari-hari? Pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan ganti kata kenapa. Jangan ganti kata kenapa menjadi kemana. Yang sering terjadi adalah kenapa Tuhan saya alami penderitaan? Kenapa Tuhan saya dikasih sakit? Kenapa Tuhan saya kok hidupnya susah? Kok saya karirnya tidak meningkat? Tapi kemana Allah akan memimpin saya? Dan jangan tukar identitas kita demi kenyamanan. Dan yang terakhir ini, serahkan diri kepada Tuhan dan tetap berbuat baik. Karena di dalam firman Tuhan di ayat 1 Petrus 4 ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saya butuh 2 orang untuk maju ke depan secara sukarela. Boleh? Ayo, cowok aja. Ini aja deh, Pak Juan sama Pak Thomas. Karena kan badannya kekar-kekar semua. Ini pasukan-pasukan tentara Tuhan ini yang luar biasa. Pak Juan, saya mau tanya, berat badan Pak Juan berapa? 80. Pak Thomas? 60. Bapak Ibu Saudara, Pak Jovi udah senyum-senyum aja. Itu bukan saya. Bapak Ibu Saudara, anggap Pak Juan ini adalah Tuhan Yesus. Karena lebih badannya lebih, mantap ya. Pak Thomas adalah manusia. Bapak Ibu Saudara, kata serahkan diri ini yang sering kita salah artikan. Bapak Juan dan Pak Thomas, ingat, Pak Juan sekarang di posisi sebagai Tuhan Yesus, Pak Thomas sebagai manusia. Sekarang Pak Thomas gendong Pak Juan. Saya suruh jalan dari sini sampai sini aja, khusus sampai ke sini. Bisa Pak? Coba. Gendong Pak Juan. Silakan. Izin ya Pak Jovi ya. Ayo, gendong coba. Oke. Itu baru, ya ini baru perfect lah. Masih, kalau Pak Thomas gendong Pak Juan seharian sanggup nggak? Pak Jovi, tolong ya nanti di cross check. Katanya sanggup. Benar? Sanggup sehari? Sanggup 24 jam. Luar biasa. Ternyata isinya otot semua. Bapak Ibu Saudara, sekarang coba Pak Juan gendong Pak Thomas.
Oh. Bapak Ibu Saudara, lihat nggak perbedaannya? Lihat perbedaannya. Ketika Pak Thomas gendong bajuan, dia setengah bungkuk dan setengah mati membawa Pak, karena beda bobot aja sudah berbeda. Beda tadi berapa? 80 sama beda 20 kilo ya, itu karena bobot, belum bawa barang. Sedangkan tadi Pak Juan angkat Pak Thomas langsung sem, kayak angkat ransel ya. Mantap. Tapi Ibu Saudara, maksudnya apa? Terkadang kita merasa kita mampu angkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yang bawa Tuhan kemana-mana seharian, padahal kita capek, kita nggak mampu bawa Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang bawa kita, enak gak kita? Enak gak Pak? Enak. Kita tinggal duduk, istilahnya ya, duduk, Tuhan bawa. Kata-kata serahkan diri kepada Tuhan, berarti semua beban ditanggung siapa? Tuhan. Jadi saya mau tanya Bapak Saudara, ikut Tuhan menderita atau enggak? Menderita atau enggak? Tetap menderita Pak. Tapi enak Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya perspektif bahwa Tuhan yang membawa kita, bukan kita membawa Tuhan. Karena Tuhan yang bilang apa? Datanglah yang mati lesu kepada aku yang dan beban berat. Karena semua penderitaan dan penganiayaan Tuhan yang akan bantu, akan tanggung. Sebenarnya kalau mau dibilang, kita tidak menderita, karena yang menderita siapa? Tuhan Yesus. Bahkan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah ditanggung semuanya. Terkadang kita melebihi Tuhan, ingin menjadi Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan kita bawa, tolong ini. Akhirnya kita tanda kutip merasa menderita, merasa capek, merasa lelah ikut Tuhan Yesus. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tadi Bapak Ibu Saudara, di Jepang ada namanya kintsugi, yaitu seni tradisional Jepang memperbaiki keramik pecah dengan pernis khusus yang dicampur bubuk emas, perak atau platinum. Teknik ini menonjolkan retakan dengan menyembunyikannya, mengubah benda rusak menjadi karya seni baru, sehingga nilainya lebih tinggi dan lebih indah. Berarti itulah apa yang Allah lakukan dengan penderitaan kita karena Kristus. Tuhan tidak pernah menghapus dosa kita. Tuhan tidak berpura-pura, tidak mendengar, tidak melihat penganiayaan yang kita alami, penolakan yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kerugian yang kita alami. Sebaliknya, Ia mengisi setiap retakan-retakan itu dengan kehadiran Roh Kudus, dengan sukacita yang melampaui keadaan, dengan janji kemuliaan yang akan datang, yaitu kita akan menerima mahkota kemuliaan. Siapa yang sini siap menderita? Masih nggak siap? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, nggak perlu takut, nggak perlu cemas, karena tadi mulai detik ini kita tidak perlu gendong Yesus dalam hidup kita, tapi kita digendong oleh Yesus, sehingga beban kita tidak kita pikul terus. Tuhan yang pikul.
sehingga hidup kita lebih ringan, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Amin. Saya undang pemain musik, singer dan WL untuk naik ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, dunia akan selalu menawarkan hal-hal yang sangat-sangat menarik. Apa yang kita butuhkan, dunia bisa berikan, iblis bisa berikan. Pertanyaannya, perlukah kita menjual iman kita? Apakah kita mau menjadi Yudas yang karena kepingan kita ganti iman kita jual, atau kita mempertahankan iman kita sampai akhir dan kita mendapatkan mahkota kehidupan. Kita akan puji sekali Yesus, namanya Yesus. Katakan sekali Yesus. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sudah berapa lama menjadi pengikut Tuhan. Mungkin ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Mungkin sudah yang berpuluh-puluh tahun sudah ikut Tuhan. Dan kita mengalami banyak, kenapa Tuhan saya mengalami sakit? Kenapa Tuhan saya kok hidupnya begini-begini aja?
Kenapa Tuhan ekonomi saya tidak berkembang? Kenapa Tuhan? Kenapa? Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita yang akhirnya kita meragukan, benar gak ya saya ikut Tuhan Yesus? Benar gak ya Tuhan itu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat saya? Kok orang yang di luar yang tidak percaya kepada Tuhan diberkati? Kok hidupnya enak, bisa punya berkat berlimpahan, tapi saya mengalami penderitaan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu setiap proses kehidupan kita. Bahkan Tuhan berjanji bahwa Ia senantiasa menyertai kita. Yang perlu kita ubah bukan Yesus yang kita gendong, tetapi biarlah Tuhan menggendong hidup kita. Biarlah Tuhan membawa diri kita kemana Tuhan inginkan, bukan kita membawa Yesus dalam kehidupan kita yang sesuai keinginan kita. Jangan pernah tukar iman kita dengan tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran iblis dalam kehidupan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, yes. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, kita nyanyikan sekali dengan penuh keyakinan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Di Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini janji kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau lihat kiri kanan kami. Kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa mulai detik ini kami tidak pernah ragu bahwa Tuhan kami itu Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami, ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami sudah melakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Mungkin kami sudah menjual iman kami. Mungkin kami sudah melakukan, yaitu menutupi identitas kami bahwa kami adalah pengikut Engkau, Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami Tuhan, untuk kami semakin kuat di dalam Engkau, semakin yakin dan percaya, dan iman kami tidak tergoyahkan, ya Bapa. Tolong Tuhan, ingatkan kami terus, ya Bapa, supaya kami setia sampai akhir, dan kami bisa mendapatkan mahkota kehidupan, karena kami setia dalam Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucu-cucumu, yang diberikan hikmah, kepintaran, dan kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil, sehingga kita bisa menjadi terang dan garam bagi dunia.
Dan diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karir, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang cinta dan takut akan Tuhan. Kiranya kita bisa menjadi garang terang bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera turun terhadap kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya.